Haha, oke, nak, aku tidak terlalu membencimu sekarang, hahaha. Shen Ni menarik sudut pakaian Xiao Yan sedikit dan berkata, terima kasih. Sekarang semua orang senang, lebih baik kembali ke halaman yang diberikan oleh Xiang Meng. Xiao Yan meminta pendapat Shen Ni dan ingin kembali ke King Haoran untuk mengumumkan kegembiraannya. Shen Ni mengangguk dan menatap Zhen Bufan. Pada saat ini, penglihatan Zhen Bufan telah banyak melunak, tetapi dia melihat ke arah Le Xiaolong. Xiaolong, kemarilah. Le Xiaolong berjalan dengan penyesalan. Xiaolong, kamu dulu mengurus beberapa urusan internal dan beberapa keterampilan tempur telah turun sedikit. Sekarang kamu harus mengikuti Xiao Yan untuk keluar dan lari. Dengan kekuatan bintang 5 menengahmu, kamu hanya ingin pertempuran tingkat lanjut keterampilan. Aku tidak yakin. Kata dengan lambaian tangannya, Zhen Bufan memegang gulungan keterampilan bertarung di tangannya. Ini adalah skill bertarung tingkat menengah kelas dunia, Nini Speakers and One Line Sky, yang sangat cocok untukmu. Ambillah 9 duri dan 1 garis langit, keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia, total 9 duri dan 10 pukulan. 9 duri adalah duri cepat, duri angin, duri ganas, duri, taji, amarah, duri, kilatan, dan duri ekstrim. Langkah adalah menggunakan 9 duri ini dalam kecepatan ekstrim untuk mengumpulkan energi yang besar dan kemudian menghubungkan 9 gerakan menjadi satu garis yang merupakan langkah ke-10 dan yang paling kuat baris pertama menghancurkan langit. Pada saat itu, 9 duri bergabung menjadi satu garis dan garis langit pertama menerobos 10.000 jalan, meledak menjadi kekuatan yang sangat kuat. Senjata Le Xiaolong adalah 29 taji naga Lingming, berbentuk seperti 2 naga hitam kecil yang bengkok dan melingkar, dan sashimi dilapisi dengan beberapa duri kecil. Napas hitam dan merah berputar-putar, kecepatan dan pembunuhan hidup berdampingan. Di tangan, itu memberi rasa pingsan. 9 duri dan sinar langit ini pas. Mata Le Xiaolong merah. Oke, jangan jadi anak perempuan. Saat dia berkata, dia melirik Xiao Yan dan melihat keempat lainnya, dan berkata, ceritakan semuanya, ikuti Xiao Yan dengan baik, lindungi dia, Nona. Hidup masih ada di tangannya, dia tidak bisa mati. Semuanya tertawa. Zhen Bufan memandang Xiao Yan dengan tatapan rumit, dan akhirnya menghela nafas. Xiao Yan, jaga baik-baik Zhen Ni untukku. Xiao Yan memerah dan tersenyum, presiden terjamin. Selama Xiao Yan ada di sana, tidak ada yang diizinkan menggertak Zhen Ni. Mendengar bahwa wajah Zhen Ni sudah merah, Qiu Bo berbalik sedikit, kelembutannya seperti air, dan kebahagiaan di hatinya sedikit beriak. Perpisahan dengan Zhen Bufan, beberapa orang segera kembali ke pintu halaman. Ketika bumi baru saja terbangun dari kelembutan pagi yang tipis, Yunxia bangkit, dan melalui celah-celah dedaunan hijau lebat, sedikit warna keemasan terlihat, dan hutan halaman memantulkan sinar ungu transparan, cahaya-cahaya kuning tipis, ubin merah di dinding putih berlapis terang di bawah sinar matahari. Sungguh halaman yang indah. Xiao San menghela napas saat mereka menggantung di udara. Apakah kamu menyukainya? Ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Tinggallah di tempat yang kamu suka. Xiao Yan dalam suasana hati yang baik. Itu bagus. Terima kasih, guru. Ziying sangat aktif dan berbicara terlebih dahulu. Wanita selalu mudah tergerak oleh hal-hal indah. Xiao San, Nan Erming, dan Badai melihat orang-orang berikut, merasa pasti dipenuhi dengan emosi. Suatu kali, saya adalah bapak dari Liga Xiangmeng, dan bisa dikatakan hanya seorang penjaga. Ukuran aliansi bisnis sangat besar, dan ada banyak talenta. Status beberapa orang tidak tinggi, dan yang mereka lakukan tidak lebih dari melindungi karavan dan mempertahankan aliansi bisnis. Sekarang mengikuti Xiao Yan, dia bisa dianggap sebagai orang yang kompeten. Xiao Yan masih muda dan ambisius. Dengan bakatnya, benua harus mendapatkan tempatnya. Jalan menuju yang kuat selalu berupa pedang, dan itu sulit. Mengikuti pengalaman Xiao Yan
Anda juga bisa mengasah diri sendiri. Yang kuat memiliki hati yang tidak mau. Ketika mereka memikirkannya, hati beberapa orang mendidih dan mata mereka berbinar. Zhenni melihat warnanya dan cukup puas, sedikit mengangguk. Yang dibutuhkan adalah semangat dan vitalitas setiap orang untuk membantu jalan Xiaoyan menuju kesuksesan. Semua orang masuk, kunjungi dan pilih rumahmu sendiri. Xiaoyan memimpin dan menyapa. Di kejauhan, sosok King Haoran datang dengan cepat. Haha, Kak, akhirnya kamu kembali. Bagaimana dan apa untungnya, saudara laki-laki? Xiaoyan dengan cepat menyapanya, dengan 6 petarung bintang 5 berbaris di belakangnya. Mengapa hanya ada 4? King Haoran melihatnya sebentar, tertegun. King Haoran secara alami mengetahui identitas Zhenni dan Lei Xiaolong, dan tentu saja tidak akan berpikir untuk menempatkan keduanya di bawah Yang Mulia Xiaoyan. Ini, saudara, Xiaoyan terkekeh dan menyipitkan matanya ke Zhenni dan Lei Xiaolong. King Hao tiba-tiba terkejut. Apa? Kakak, apakah kamu benar di sini? Xiaoyan mengangguk dengan malu. King Hao tiba-tiba membatu, tidak bisa dipercaya. Kamu menggali tangan dan hati kiri dan kanan Zhen Bufan, dia akan membiarkanmu kembali dengan mudah? Apakah dia begitu murah hati? Xiaoyan mengangguk. Itu semua pujian Zhen, kalau tidak aku tidak punya kemampuan itu. Xiaoyan jujur. King Haoran memandang Zhenni, sedikit mengangguk, tetapi ada kilasan kehilangan di matanya. Tetapi dia juga sangat senang menepuk bahu Xiaoyan. Saudaraku, kamu telah menghasilkan banyak uang. Kamu harus membantu Zhenni Anda dengan pekerjaan rumah Anda, dan Anda melihat ke belakang jangan khawatir. Xiaoyan tersenyum dan memperkenalkan beberapa rekan tim baru ke King Haoran. Xiao Shan, Iblis Harimau Xiao Tian, Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 5. Nan Erming, Suku Iblis dan Suku Iblis, seorang kaisar tingkat menengah Bintang 5. Badai, Teran, Perlombaan Angin, Kaisar Akhir Bintang 5. Xing, Demon Purple Demon Meizu, Kaisar Petarung Tingkat Menengah Bintang 5. Ya, mereka semua adalah petarung Bintang 5 di tengah hingga puncak. King Haoran mengagumi lagi dan lagi. Melihat pujian dari Kaisar Iblis, keempatnya dengan cepat merespons. Berpikir dalam hatiku, rumor itu memang benar, hubungan antara Kaisar Iblis dan Xiaoyan memang dangkal. Haha, ada 2 iblis lainnya. Ini takdir, Kak. King Haoran tertawa bangga. Pembohong kecil. Xiaoyan hendak berbicara, dan ada suara seperti bel perak di kejauhan, dan sosok King Muer terbang. King Haoran mendengar suara itu dan menatap Zhenni untuk sesaat sedih. Saat mendekat, King Muer mengenakan pakaian perak, mulutnya yang ceri tidak bersih dan merah, halus dan menawan. Mata fleksibel hui-hui, sedikit nakal. Pembohong kecil, kenapa kamu tidak datang kepadaku ketika kamu kembali? Baru sampai, ini bukan mengobrol dengan kakak. King Muer menggumamkan mulutnya, dengan harapan di matanya. Bagaimana, pembohong kecil, bagaimana dengan tuanmu? Xiaoyan sakit kepala untuk King Muer dan berbalik untuk memperkenalkan mereka satu persatu. Nona King. Xiao Shan menyapa King Muer. King Muer menoleh, melirik, dan melihat Zhenni. Langkah kaki, mata menatap, sedikit masam di hatiku. Setelah pengenalan Xiaoyan selesai, King Muer sebodoh ayam. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Zhenni akan menjadi Yang Mulia Xiaoyan. Keikutsertaan Miss Zhenni adalah suatu kehormatan bagi saudara laki-laki saya. Zhenniko adalah tangan yang baik dalam urusan bisnis Liga Konfederasi. Manajemen keluarga dan manajemen bisnis semuanya kelas 1 yang akan sangat membantu saudara laki-laki saya di masa depan. Sepertinya menjelaskan, sebenarnya itu menghibur King Muer. Mata King Muer kusam, mulutnya menyempit dan hatinya cemburu. King Muer bersifat murni dan relatif naif. Dia tidak memikirkannya lebih jauh, tetapi dia merasa bahwa Xiaoyan dan Zhenni akan lebih sering berhubungan di masa depan, dan hatinya akan sangat tidak bahagia, dan wajahnya akan menjadi dingin. Semua orang pasti sudah bekerja keras,
Kenapa kamu tidak menurunkan mereka untuk menetap di tempat tinggalmu? King Haoran melihat adegan itu canggung dan dengan cepat mematikan topik. Kakak tua ini tidak hanya penuh dengan kejeniusan, tetapi tampaknya dia juga tidak buruk dalam memetik bunga. Kepribadian Xiao Yan sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal ini, dan buru-buru menyapa semua orang untuk turun dan mengatur resepsi. Zhen Ni menatap Mu dan menatap Xiao Yan lagi. Xiao Yan tersipu sebentar. Xiao melihat ke dalam hatinya dan tertawa, tetapi tidak berani terlalu mencolok dan dengan cepat mengambil kesempatan untuk tergelincir. Adapun urusan internal halaman, Xiao Yan memberikannya kepada Zhen Ni untuk mengurus dirinya sendiri, dan dia terlalu malas untuk mengurusnya. Setelah makan malam, sebuah halaman belakang kecil. Di malam hari, sebuah danau kecil, ombak biru dan fosfor, rumah gubuk, asap masakan, beberapa pohon persik, angin musim semi yang masih tersenyum, seperti surga. Halamannya dihias secara elegan dengan pemandangan yang indah dan cahaya bulan yang kabur. King Haoran dan Xiao yang senang dengan anggur. Bulan ini sangat indah, puji King Haoran. Dalam beberapa tahun, kemajuan saudara laki-laki saya luar biasa. King Haoran memandang Xiao Yan dengan apresiasi yang tak terselubung. Xiao Yan melihat ke belakang, seolah bermimpi, mengingat masa lalu. Waktu berlalu begitu cepat, sudah hampir 3 tahun sejak saya tiba di daratan Doudi, dan sekarang saya telah mengambil langkah nyata di daratan Doudi. Tiba-tiba, ketika jiwa Xiao Yan berfluktuasi, King Haoran mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Yan dengan heran, "Saudaraku, mengapa jiwamu belum tumbuh begitu lama?" Xiao Yan tersenyum pahit, "Saudaraku, peningkatan kekuatan jiwa itu misterius. Saudaraku tidak pernah berani mengendur dalam latihan, tetapi tidak ada kemajuan." "Latihan? Kakak, apakah kamu tidak memiliki hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua?" King Haoran merasa sangat bingung. Apakah ada yang salah? Roh hantu. Tentu saja Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki roh hantu peringkat kelima di tubuhnya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Kekuatan roh hantu membuat Xiao Yan tak berdaya. Apakah ada yang salah? King Hao khawatir saat Xiao Yan terlihat berbeda. "Kakak, roh hantu hanya berubah sekali di tubuhku, dan dalam sekejap tidak ada reaksi." Xiao Yan tidak berdaya. King Haoran memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh. "Aku berkata, saudara, apakah kamu tidak melewati parit roh hantu? Komunikasi? Komunikasi apa?" Xiao Yan bingung. Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Aku bertanya padamu, apakah hantu itu secara otomatis mengakui Tuhan?" King Haoran terdiam. Xiao Yan mengangguk. Hantu itu bisa mengenali Tuhan secara otomatis, kenapa dia tidak bisa berkomunikasi? King Haoran terus bertanya. Xiao Yan tercengang, ya, kenapa dia tidak memikirkannya? Namun, Xiao Yan mengingat kata-kata Zanlao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi hantu ini terlalu kuat, dan bukan itu yang bisa aku serahkan sekarang. Itu tidak bisa ditelan sama sekali. King Haoran memandang Xiao Yan, tampaknya tidak menyadari hal yang sama, setengah cincin, dan menghela nafas pelan. Tidak heran jika 3 keajaiban secara otomatis mengenali Tuhan. Itu terlalu jarang. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan saya menyalahkan saya karena tidak menjelaskannya kepada Anda pada awalnya. Nyatanya, begitu hantu mengenali Tuhan, itu tidak akan terjadi, Itu adalah tuannya yang dapat mendominasi segalanya tentangnya. Dengan kata lain, energinya hanya tersimpan di dalamnya untukmu. Sebagai seorang tuan, kamu dapat berubah menjadi kekuatan jiwamu sendiri kapan saja. Kata-kata King Haoran tidak diragukan lagi bergemuruh dan meledakkan Xiao Yan. Saya setara dengan membawa harta karun bergerak, memberitahu orang-orang di mana saja tentang kemiskinan yang menggelikan. Xiao Yan mengusap wajahnya dan tersipu sampai ke leher. Dia tidak tinggal di dalam hatinya dan memarahi Shan Lao.
Lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa dia belajar menjadi kaya dengan 5 mobil dan penuh bakat. Ikut konyol. Jika bukan karena pengumuman King Haoran hari ini, mungkin dia membawa harta karun seperti inventaris. Orang tua menara Zishen Suling sedang melihat ke atas menara, berpikir, dan tiba-tiba bersin. Bocah bodoh itu mengutuk lelaki tua itu. Kekuatan jiwa San menyapu, dan kata-kata kutukan Xiao Yan tidak bocor. Yah, bocah bodoh, berani mengatakan hal-hal buruk tentang suami tua. Bisakah ini menyalahkan suami tua? Suami tua itu bukan iblis, bagaimana saya tahu ini? Selain itu, Kaisar Dou tidak pernah mendengar tentang 3 pengakuan aneh dari Lord Things. Suara Zan terdengar di hati Xiao Yan, tampaknya masih tidak bahagia. Saat Xiao Yan sedang heboh, dia terlalu malas untuk membandingkan dengan San Lao, apalagi San Lao yang benar. Bahkan jika semuanya tidak jelas, apalagi benua kaisar, luasnya, dan keajaiban yang tak ada habisnya, bagaimana seseorang bisa memahaminya sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri? Xiao Yan tidak bisa menunggu pikirannya dan ingin berkomunikasi dengan hantu soliter. Di mana di Dantian, masih belum ada respon dari Xiao Jueling. Xiao Yan tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak menanggapi ketika dia berpikir lagi, Xiao Yan benar-benar buta lagi. San Lao, ada apa? Xiao Yan berkomunikasi dengan San Lao di dalam hatinya. San Lao bahkan lebih tertekan kali ini. Pertama-tama, tidak jelas apakah hantu-hantu itu mengakui Tuhan, dan kemudian mereka tampaknya tidak mengetahui metode komunikasi hantu. Ini, kamu masih bertanya pada King Haoran. San Lao sangat terdiam. Xiao Yan dengan cepat meminta King Haoran untuk berkomunikasi dengan para hantu. Ketika King Haoran mendengar bahwa Xiao Yan hanya mengerahkan pikirannya untuk berkomunikasi dengan para hantu, dia tertawa. Saudaraku, karena kamu sudah mengenali Tuhan, selama kamu membungkus hantu itu dengan kekuatan jiwa dan ungkapkan ide yang ingin Anda sampaikan. Apa yang baru saja Anda coba hanyalah capung dan air, apa gunanya? Haha. Xiao Yan mencibir untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Wright adalah hantu yang sangat maju. Pembagian kekuatan menurut daratan Kaisar harus menjadi milik tengah 7 bintang. Untuk kekuatan Kaisar Samsung Anda saat ini, itu adalah dunia yang berbeda. Apakah bukan transformasi 1 kali menjadi kekuatan jiwa? Jika tidak kekuatanmu tidak cukup untuk menanggungnya, itu akan meledak dan mati, saudaraku ingat. King Haoran menambahkan. Xiao Yan mengangguk berterima kasih kepada King Haoran, berpikir dalam hatinya bahwa hantu dari kekuatan jangka menengah Kaisar Bintang 7 jelas merupakan preman tingkat tertinggi. Saya ingin tahu apakah saya bisa menjadi bantuan saya sendiri seperti Longling. Jika demikian keren sekali, setidaknya Anda bisa berjalan menyamping di daratan Doudi, memikirkan hati gelap Xiao Yan di sini. Nak, jangan selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun kekuatan roh itu kuat, lebih baik kamu tidak menggunakannya sampai krisis. Terlalu mengandalkan kekuatan eksternal akan membuatmu kehilangan hati yang kuat. San Lao mengingatkanmu dalam hatimu dering, Xiao Yan gelisah dan tersadar. Ya, dimanapun, pada akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri, memperbaiki diri adalah kuncinya. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah menyerap darah suku iblis dan mencapai evolusi keputusan surgawi 8 kutub. Untuk menyerap darah suku iblis, diperlukan pemurnian moksibusi. Dan ramuan 5 pin kaisar jauh dari cukup dengan kekuatan jiwa saja. Jadi Xiao Yan bertanya kepada King Haoran, saudaraku, kekuatan jiwaku sekarang berada di masa-masa awal Kaisar Realm. Aku tidak tahu bagaimana cara menyerap hantu. King Haoran belum berbicara, mata Xiao Yan penuh harapan. King Haoran bermeditasi sebentar dan perlahan berbicara, kekuatan jiwa terlalu sulit untuk ditingkatkan, terutama lintas langkah, dan membutuhkan banyak energi untuk mendukungnya. Dengan kekuatan yang kuat dari roh hantu, jika diserap sepenuhnya, setidaknya harus terlambat mood. Namun, saudara saya menyarankan Anda untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu,
karena bantuan Wright pada tahap awal sangat penting bagi Anda, dan bahkan dapat membantu Anda pada saat kritis. Xiao Yan mengangguk lagi dan berpikir sejenak. Sekarang dia dapat menyempurnakan ramuan tingkat ketiga di masa-masa awal Kaisar. Diperkirakan 5 tahap terakhir elisir hampir sama dengan tahap selanjutnya dari Kaisar. Sebagai kartu as, Xiao Yan sangat ingin kembali untuk menyerap hantu yang sedih itu dan mengobrol beberapa kali dengan King Haoran sebelum pergi. Memutar beberapa koridor, halamannya dalam, ada keheningan, malam akan segera menghilang, udaranya dingin, dan langit biru pucat bertatahkan beberapa bintang sisa. Jembatan kecil mengalir, Yun Chuang Wuge mendekati kediamannya, tapi langkah kaki Xiao Yan terhenti. Di luar pagar berukir, bayangan-bayangan berdiri di pagar. Kemeja hijau pirus, rok berlipit dengan air yang tersebar, kabut, dan rumput hijau, mengenakan kerudung tipis air pirus jika bahu dipotong menjadi pinggang, otot, lemak, gas, atau anggrek. Menunggu sesuatu. King Mur. Xiao Yan tidak bisa mempercayai matanya, dan sedikit terkejut. Di bawah cahaya redup bintang, melihat dari dekat, saya melihat Qiani melihat ke kiri dan ke kanan, kabut air di matanya, dan senyum sesekali tampak suram. Apakah Muer dianiaya? Tidak mungkin dia adalah saudara perempuan dari Kaisar Iblis. Biasanya hanya dia yang menindas orang lain. Siapa yang berani menggertaknya? Xiao Yan bingung dan melangkah maju, mencoba mencari tahu. Pembohong kecil, kamu akhirnya kembali. Pada pandangan pertama Xiao Yan, King Muer, yang telah menunggu 1 malam, menyapu kelesuan dan bergegas dengan gembira. Ini benar-benar penyihir kecil. Ketika berubah, itu akan berubah. Tadi mendung, dan sekarang hujan dan cerah. Xiao Yan bergumam, tapi tidak menanggapi. King Muer bergegas ke pelukannya hanya 1 langkah lagi. Xiao Yan dengan cepat membungkuk dan mengulurkan tangannya. Kedua hidung itu hampir bersentuhan satu sama lain, dan sedikit aroma merah muda dan lembut langsung masuk ke jantung. Seperti yang disebut keindahan terlihat di bawah lampu, hal yang sama berlaku di bawah cahaya bulan. King Muer bersandar setengah-setengah, dengan mata cerah dan gigi cerah, mata indah menatap ke depan, keringat tipis dan pakaian tipis. Setelah keluhan barusan, saya masih merasa kasihan dan bahkan lebih menyedihkan. Sejak saya bertemu Xiao Yan, setiap kali saya melihat Xiao Yan adalah pembohong kecil dan pembohong kecil disebut, sebenarnya King Muer memiliki kekaguman rahasia untuk Xiao Yan. Ketika Xiao Yan dan Xiao Qi menikah, King Muer frustrasi, Xiao Yan berhasil merekrut Shen Ni hari ini, mengingat bahwa mereka berdua akan saling berhadapan hari demi hari, King Muer berbalik dan memutuskan untuk datang ke Xiao Yan untuk mengajukan pertanyaan. Menunggu larut malam, King Mur cemas dan tercekik. Dia ingin menunggu sampai Xiao Yan harus menyelesaikan akunnya, tetapi ketika orang yang memikirkannya muncul di depannya, dia sudah mengesampingkan keluhannya ke langit. Bersenang-senang dalam sukacita, hanya ingin mengadu keluh kesah. Kini keduanya sudah dekat. Untuk pertama kalinya, maskulin Xiao Yan menghirup hidung King Muer begitu dekat. King Muer bingung dan ingin menjauh, tetapi seluruh tubuhnya lemah, dan keringatnya menetes. Panik dan sedikit bersemangat, Xiao Yan gelisah, sadar, dan dengan cepat mendorong King Muer ke samping. Dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. King Mur sepertinya sedang mengembara dalam mimpinya. Dia belum bangun. Wajahnya tak tahu malu dan cantik. Dia sepertinya masih mengingatkan pada aroma maskulinitas heteroseksual yang diunggah oleh Xiao Yan saat mereka berhubungan dekat. Saat bangun tidur, karena takut terjaga, semua ini hanyalah mimpi. Dinginnya dingin menggulung daun yang sepi dan tidak dikenal, berputar dan jatuh di bawah kaki keduanya. Kabut menembus udara, dan sepertinya dijalin menjadi jaring yang lembut, semua rumputan dan pepohonan, yang tidak realistis, membuat orang merasa seperti mimpi. Xiao Yan dan King Mur saling memandang dengan malu,
tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, King Muer masih terlihat seperti penyihir kecil biasa, kepalanya tertunduk, pipinya memerah, tangannya menggosok tanduknya dengan gelisah. Kamu ada hubungannya denganku. Xiao Yan buru-buru berbicara untuk memecahkan kebuntuan. King Muer akhirnya ingat tujuannya. Yah, aku tidak bisa tidur, jadi aku datang padamu, hanya ingin bertanya. King Muer tiba-tiba tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia tidak bisa bertanya Anda dan Zhenni bagaimana. Baiklah. Apa yang begitu penting? Nona King harus mencariku semalaman. Xiao Yan sangat bingung. Sebenarnya, Xiao Yan ingin bertanya mengapa dia tidak bisa menemukan saya lagi di siang hari, tetapi merasa tidak pada tempatnya dan tidak berani mengatakannya. Pembohong kecil, apa yang kamu panggil aku tadi? King Muer mengungkapkan bentuk aslinya, alisnya berkibar, genit. Mengubah wajahnya dengan cepat membuat Xiao Yan menggaruk kepalanya sejenak. Pembohong kecil, jangan panggil aku Nona King lagi. King Muer sedikit sombong. Xiao Yan tertegun, apa itu disebut? Panggil aku King Muer, tentu saja, yang terbaik adalah tidak menghapus kata-katanya. King Muer terdengar seperti bel perak, tetapi tidak bisa menahan pipinya yang merah. Kehadiran Xiao Yan di daerah setempat tampak seperti mimpi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Muer. King Muer mendengar kata-kata itu, senyumnya berkembang, suaranya terdengar indah, seperti suara alam, dan dia terus berputar. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki jejak emosi di King Muer yang tidak akan dia bersihkan. Terkadang emosinya begitu indah. Hei, pembohong kecil, mengapa Zhen akan menjadi yang mulia? Kata-kata King Muer jelas masam. Xiao Yan tidak berharap King Muer menunggunya sepanjang malam. Pertanyaan yang akan diajukan ternyata yang satu ini. Pikiran wanita itu benar-benar sulit dipahami. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya membutuhkan Zhenni untuk membantu saya dalam segala urusan yang dapat membantu saya menghindari banyak kekhawatiran. Xiao Yan harus menjawab, dan apa yang dia katakan itu benar. Melihat Xiao Yan dan kakak laki-lakinya berkata, King Muer sedikit ragu, tetapi tidak melanjutkan pertanyaan. King Muer sudah puas malam ini, jadi dia tidak berencana mempermalukan Xiao Yan lagi. Seorang wanita bisa dikatakan sebagai hewan yang sangat aneh. Selama sang kekasih baik pada dirinya sendiri, yang lainnya tidak penting. Melihat langit menjadi cerah, Xiao Yan sedang terburu-buru sekarang, dan dia mungkin lelah. King Muer memandang Xiao Yan dengan prihatin. Pembohong kecil, jangan istirahat semalaman, lelah. Kamu istirahat dulu, dan aku akan mencarimu ketika kamu bangun. Hati Xiao Yan terasa hangat. Tampaknya King Muer tidak hanya disengaja, tetapi terkadang sangat perhatian dan lembut, tetapi sebagai saudara perempuan kaisar-kaisar, dia mungkin terlalu dimanja dan lebih sembrono, tetapi karena ini, jadi sepertinya juga sederhana dan naif, serta memiliki kelucuan tersendiri. Xiao Yan tampak sedikit lelah di sisi mata indah King Muer, dan tiba-tiba dia sedikit peduli, mengasihani, King Muer, tidak, Muer, kamu belum tidur semalaman, pergi dan istirahatlah. King Muer menghela nafas, melambaikan tangannya dengan cerdik, berbalik dan pergi, meninggalkan aroma harum. Xiao Yan menyaksikan King Muer pergi, hatinya sedikit kacau, dan pemandangan kedekatan keduanya masih melekat di benaknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menekannya tanpa berpikir. Mendorong pintu terbuka, Xiao Yan menghabiskan malam di halaman rumahnya untuk pertama kalinya. Saya melihat bahwa ruangan itu diperaboti dengan indah, dan kotak marmer Rosewood ditempatkan di tengah, dengan berbagai plakat selebriti di kotak itu. Ada kantung bunga besar di samping tempat tidur, dan kantung berisi bunga melati, harum lembut dan anggun. Ada gambar asap dan hujan besar di dinding seberang, dan kuplet di kiri dan kanan, yang merupakan tinta selebriti. Xiao Yan sangat puas, menghirup melati dalam-dalam, duduk di tempat tidur, berlutut untuk keberuntungan, mengabaikan gangguan, dan berniat untuk mengubah kekuatan roh hantu.
Xiao Yan menyesuaikan keberuntungannya dengan kondisi terbaiknya, hatinya tenggelam, dan dia melihat ke dalam dantian. Saya melihat Red meringkuk menjadi bola, tembus cahaya, dan malas tanpa reaksi apapun. Jika bukan karena kakak laki-laki, kamu mungkin tertidur dan tidak bangun, aku akan menyia-nyiakan banyak kesempatan bagus. Xiao Yan dipenuhi dengan emosi. Sambil menghela nafas, Xiao Yan memobilisasi kekuatan jiwa, menyelimuti roh hantu. Sepertinya ada reaksi. Ketika jiwa Xiao Yan menghubungi hantu soliter, dia tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, tetapi tulangnya dingin, dan dia tertegun untuk beberapa saat. Itu memang hantu peringkat 5 di daratan Doudi, yang hawa dinginnya hampir bisa membekukan jiwa. Untungnya, hantu-hantu itu tampaknya merasakan Xiao Yan, udara dingin perlahan menghilang, dan riak aneh antara kekuatan jiwa Xiao Yan dan hantu-hantu. Xiao Yan dapat merasakan bahwa hantu penyendiri itu merasa nostalgia dan tidak mau pada dirinya sendiri, seolah-olah seorang anak memegang tubuh orang tuanya. Apakah ini yang dirasakan ketika hantu mengenali Tuhan? Xiao Yan tidak begitu jelas dan tidak bisa bertanya. Meskipun daratan Doudi sangat luas dan tidak terbatas, fakta bahwa ketiga keajaiban itu sendiri mengakui Tuhan tidak dapat diverifikasi. Bertemu, Xiao Yan perlahan mengarahkan pikirannya ke dalam kekuatan jiwa, mencoba untuk menyampaikan kepada hantu-hantu. Yang mengejutkan Xiao Yan, seperti yang dikatakan King Haoran, Yu Jueling sepenuhnya menuruti keinginannya. Dan setelah komunikasi, Xiao Yan merasa bahwa selama pikirannya bergerak, dia bisa memanggil rights, tetapi tingkat perbedaannya terlalu besar. Setelah dipanggil, kekuatan jiwanya hampir habis, membuat Xiao Yan tak ada habisnya. Jangan menggunakannya ringan sampai kritis. Transfer energi kepadaku. Xiao Yan memberi perintah. Segera, energi murni diunggah bersama dantian ke lautan pengetahuan Xiao Yan. Merasakan aliran energi yang stabil, Xiao Yan sangat gembira. Tampaknya kali ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi dia juga dapat mempraktikkan keputusan roh darah. Sejak mempelajari keputusan roh darah, tidak ada hantu yang melahap, meskipun dia sering berlatih, dia tidak membaik sama sekali. Latihan Xiao Sheng, Xiao Yan menantikan hasil kultivasinya. Roh darah berlari kencang, dan kekuatan jiwa serta kekacauan roh suci tersapu, menyelimuti setiap energi, dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwanya sendiri. Apa yang membuat Xiao Yan kagum adalah bahwa energi ini sangat murni. Tampaknya menjadi miliknya sendiri. Tidak perlu mengalami penempaan dari api langit. Selama dipandu oleh kekuatan jiwa, itu dapat dengan cepat diubah tanpa jejak tumpahan. Setiap konversi energi adalah kerugian. Melahap hantu dan mengubah energinya menjadi kekuatan jiwa, tidak terkecuali, sesuai dengan kekuatan jiwa penyerap dan pangkat hantu, menentukan berapa banyak energi yang diserap, bahkan jika ada metode semisakral seperti penentuan roh darah itu hanya dapat meningkatkan rasio penyerapan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyerapnya 100%. Tidak pernah terdengar Xiao Yan menyerap sedikit pun energi. Sungguh suatu mujizat yang mengenali Tuhan secara otomatis. Xiao Yan sangat berterima kasih kepada Kaisar Iblis Tua. Cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Xiao Yan tenggelam dalam penanaman roh darah dan peningkatan kekuatan jiwa secara terus-menerus. Tanpa sadar, waktu telah berlalu selama 7 hari. Kekuatan jiwa dipromosikan dari tahap awal kerajaan ke tahap tengah, dan terus melambung tinggi. Kekuatan jiwa yang kaya tampaknya berubah menjadi substansi dan menyebar dengan cepat keluar. Seluruh halaman panjangnya ratusan mil, sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, dan rerumputan, pohon, dan bahkan batu dan pasir berangsur-angsur berubah dari redup menjadi jernih, menjadi sedikit pun. Di halaman timur, kekuatan jiwa menyapu. King Haoran tampaknya menyadarinya, alisnya membeku, matanya beralih ke arah tempat tinggal Xiao Yan sambil berpikir. Xiao Yan duduk di kamar dan sedikit tersenyum. Di kabin barat, kekuatan jiwa Xiao Yan melihat sekeliling.
Meja dan kursi yang diukir dari kayu cendana halus diukir dengan ratusan burung phoenix, dan kelembutan halus milik rumah putrinya beredar di mana-mana. Berbalik layar ukiran rosewood dan hiasan batu giok putih, tulisan itu berbunyi, Chunhan mandi kolam Huaking, slip air panas dan gel. Pelayan mengangkat yang halus dan lemah. Itu adalah waktu Xincheng Enze, puisi yang bagus. Xiao Yan diam-diam memuji, dan kekuatan jiwa bergetar untuk beberapa saat, panik, hampir tidak bisa menahannya. Saya melihat parfum yang panas dan harum. Bluegrass eksotis dan rempah-rempah yang diproduksi di luar negeri memiliki aroma yang kaya dan kuat. Mandi jernih yang dimandikan di kolam itu mabuk dan putih seperti batu giok. Salju mudah menghalau jiwa dan membasahi air. Seperti embun bunga persik, menjadi semakin indah dan sangat menarik. Itu adalah aroma yang hidup, dan taman itu penuh dengan musim semi. Tiba-tiba, kejutan energi yang sangat besar datang, membuat Xiao Yan sakit kepala. Xiao Yan gelisah, sadar, kekuatan jiwanya seperti air pasang, dan dia segera kembali. Semua kekuatan jiwa tiba-tiba memasuki tubuh, gelombang itu seperti gelombang memanggil tetesan marah, berdebat dengan angin kencang, dan seperti kilat hitam, api cian, panah melewati awan gelap, dan sayap menyapu tetesan ombak, terbakar di laut yang tak berujung. Energi besar dan tak tertahankan menghantam jiwa Xiao Yan dengan keras, dan Xiao Yan dalam bahaya. Xiao Yan sedikit bingung sekaligus, buru-buru mempercepat operasi roh darah, dan mencoba untuk dengan aman mengubah energi besar ini menjadi kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati membimbing kekuatan jiwa untuk memengaruhi alam kekaisaran akhir. Badai tak berujung membengkak dalam nyala api. Sudah mengakui bahwa hantu Tuhan tidak akan lepas kendali, tetapi Xiao Yan mengintip keindahan ketika dia keluar dari bak mandi, mengakibatkan transmisi daya yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk mencerna. Saat ini, situasinya sangat kritis, dan hanya ada dua akhir. Entah Xiao Yan berhasil menyerang kerajaan kaisar, atau dia mati mendadak. Dahi Xiao Yan melotot, giginya jatuh jauh ke bibir bawahnya, dan kepalanya sangat sakit. Dia mencoba yang terbaik untuk hampir tidak mengendalikan jiwa dan menabrak kemacetan lagi dan lagi. Xiao Yan melakukan sprint terakhir di garis hidup dan mati. Lapisan film berdesir lapis demi lapis di bawah pengaruh pertempuran melawan air. Jumlah yang cukup menyebabkan perubahan kualitatif. Energi pada akhirnya terjerat, terjalin, lapis demi lapis. Momen kompresi yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi satu titik. Akhirnya, sebuah lubang ditusuk di tengah riak. Kemudian, seperti balon, ia meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jiwa yang datang setelah gelombang itu tidak terhalang, membentuk satu demi satu di lautan pengetahuan. Siklus. Dengan setiap siklus, luka Xiao yang sedang diperbaiki, energi langit dan bumi mengalir tanpa henti dari pori-pori di sekitarnya, dan otot serta darah seluruh tubuh tidak dapat diungkapkan. Jiwa sedang mengalami transformasi besar.